Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Meskipun Ice Magic Heavy Industry semakin tipis, tetapi Ice Magic Heavy Industry sendiri masih utuh, dan nilainya tinggi, tidak semua orang mampu. Dan yang paling penting, memiliki cukup uang untuk membeli Bingmo Heavy Industry tidak cukup. Saat ini, industri berat es sihir telah kehilangan profitabilitasnya. Setelah membeli Ice Magic Heavy Industry, setiap bulan, sejumlah besar uang akan hilang. Setahun kemudian, saya takut tidak kehilangan ratusan miliar. Oleh karena itu, meskipun Bingmo Heavy Industry telah membuat sikap yang jelas, itu akan terjual habis. Tetapi kebanyakan orang tidak mampu membelinya sama sekali. Bahkan jika itu hampir terjangkau, itu tidak tahan kerugian Bingmo Heavy Industries. Mendengarkan perkenalan Wu Xiuli, Zhu Hengyu sedikit mengernyit. Industri berat iblis es ini memang sebuah industri yang layak berinvestasi. Meski bicara sementara, kerugiannya sangat serius, tetapi pada kenyataannya, tidak sulit mengubah kerugian menjadi untung. Selama keturunan Kaisar Setan Es meletakkan rak mereka sendiri, mereka tidak berpikir tentang hal-hal ilusi. Industri berat sihir es, transformasi dan konstruksi sipil biasa, serta kapal komersial. Sangat mudah untuk mengubah kerugian menjadi untung. Namun, mungkinkah keturunan bangga dari Kaisar Iblis Es untuk menurunkan harga diri dan martabat mereka? Apakah mereka benar-benar rela meninggalkan sisa-sisa Kaisar Iblis Es dan berhenti mempelajari kapal perang baja? Berpikir, Zhu Hengyu menoleh dan memandang Wu Xiuli berkata, "Jika kurasa benar, maka industri berat es iblis pasti telah mengajukan banyak kondisi keras." Wu Xiuli mengangguk dan berkata, "Ya, benar. Salah satunya pasti mendukung mereka dan terus belajar kapal perang baja, kan?" Melihat Zhu Hengyu terkejut, Wu Xiuli mengangguk dan berkata, "Kamu menebaknya dengan akurat, memang ada persyaratan." Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu tersenyum pahit. "Jika mereka mau meletakkan kehendak Tuan Es, lepaskan kebanggaan, martabat, dan pengejaran mereka sepenuhnya. Jika Anda hanya ingin menghasilkan uang, Anda tidak perlu menjual Ice Magic Heavy Industry." Jelas, mereka tidak ingin menghentikan penelitian kapal perang baja. Mengatakan bahwa itu menjual industri es iblis ke dunia luar sebenarnya hanya mencari ketidakadilan dan membayar penelitian mereka. Ingin mereka berubah untuk menghasilkan kapal sipil dan komersial benar-benar buta. Jika mereka mau melakukan itu, mereka tidak perlu menjual Ice Demon Heavy Industry. Di antara, alis Zhu Hengyu berkerut dan berkata, "Apakah 100.000 pengrajin dari industri berat Ice Demon semua anak-anak dari Ice Demon Emperor?" Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Wu Xiuli memandang Zhu Hengyu dengan anggun dan mengangguk, "Ya, itu persis." Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu memejamkan mata dan tidak berbicara lama. Keturunan Kaisar Setan Es tidak khawatir tentang menghasilkan uang. Bahkan jika Bingmo Heavy Industry gulung tikar, mereka masih bisa makan dan minum tanpa khawatir. Dengan teknologi, pengetahuan, dan keahlian di tangan mereka. Bahkan jika Bingmo Heavy Industry bangkrut, itu bisa segera menemukan pekerjaan yang lebih baik. Namun, sebagai keturunan Kaisar Iblis Es, mereka memiliki cita-cita dan pengejaran. Jika mereka tidak dapat terus mengembangkan kapal perang baja, mereka akan kehilangan arti bertahan hidup. Bahkan jika mereka diberi lebih banyak uang, mereka tidak akan pernah bahagia. Berpikir, Zhu Hengyu memejamkan matanya dan berkata, "Industri berat setan es itu, berapa banyak yang mereka jual?" Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Wu Xiuli berkata sambil tersenyum, "Bing Demon Heavy Industry, mereka hanya menjual energi magis primer secara simbolis." Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Hengyu membuka matanya dengan sengit, wajahnya tidak bisa dipercaya. Menonton Zhu Hengyu tertegun, Wu Xiuli melanjutkan sambil tersenyum. "Industri berat Bingmo hampir gratis, tetapi perlu dana 1 kali untuk menyediakan 1 triliun yuan untuk penelitian mereka dalam 10 tahun ke depan." Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Hengyu menarik napas. Jelas, sebagai keturunan Ice Demon Emperor, mereka tidak pernah peduli tentang uang. Mereka bahkan berharap bahwa mereka dapat merancang dan membangun kapal perang baja nyata sendiri. Selama mereka dapat menyediakan dana penelitian yang cukup, mereka dapat memberikan apa yang disebut industri berat Ice Demon ini. Jika Anda mengatakan, siapa yang bisa membuat mereka membangun kapal perang baja nyata segera? Bahkan jika semua orang terbunuh segera, mereka bisa menertawakan Jiu Quan. Menonton Wu Xiuli tercengang, untuk sementara waktu, Zhu Hengyu membangkitkan rasa hormat yang tak terbatas kepada anak-anak Kaisar Iblis Es. Ini adalah sekelompok pengrajin murni. Ini adalah sekelompok makhluk yang benar-benar hebat. Justru karena ada ribuan keberadaan seperti itu, iblis dapat berdiri di Laut Utara. Mereka tidak terkenal atau menguntungkan, juga tidak mengejar kehidupan mewah.
Seluruh hidup mereka didedikasikan untuk pembuatan kapal perang dari Dimen Rache. Mengambil napas panjang, Zhu Hengyu memandang Wu Xiuli dan berkata, jadi 10 tahun dari sekarang. Bagaimana jika mereka masih tidak bisa membangun kapal perang baja nyata setelah 10 tahun? Mengangkat bahu, Wu Xiuli berkata, saya tidak tahu tentang ini, mereka juga tidak menyebutkannya. Dengan sakit kepala, Zhu Hengyu tahu bahwa keturunan Kaisar Iblis Es ini putus asa. Bahkan, total aset industri berat sihir es menambahkan hingga kurang dari 1 triliun. Alasan mengapa industri berat sihir es diberikan dengan harga batu energi sihir utama. Mereka benar-benar menjual Ice Demon Heavy Industry dengan menyamar. Namun, jika dijual normal, industri berat Bingmo adalah Zhu Hengyu. Pada saat itu, Zhu Hengyu dapat mereformasi industri berat Bingmo sesuka hati. Tidak perlu mempertimbangkan perasaan 100.000 pengrajin itu. Dengan metode ini, penelitian dan pengembangan kapal perang baja dapat dipastikan setidaknya selama 10 tahun. Ice Magic Heavy Industry diberikan dengan sia-sia. Apa yang sebenarnya mereka inginkan bukanlah dana 1 triliun yuan itu. Namun dalam 10 tahun ke depan industri berat sihir es hanya dapat terus mengembangkan kapal perang baja dengan semua kekuatannya. Itu tidak dapat digunakan untuk memproduksi kapal sipil atau komersial. Tiba-tiba menggaruk kepalanya, Zhu Hengyu tidak tahu harus berbuat apa. Di antara industri-industri berat iblis es, yang paling berharga bukanlah real estate. Ada real estate besar di langit, dan tidak mungkin membangun kapal tanpa banyak pengrajin senior. Dalam pikiran Zhu Hengyu, 100.000 keturunan Kaisar Iblis Es adalah jerawat yang berharga. Tapi orang-orang ini sangat bangga dan keras kepala. Saya hanya ingin membangun kapal perang baja. Mereka tidak tertarik pada yang lainnya. Mereka tidak mencari makanan dan pakaian, atau mencari ketenaran dan kekayaan, tetapi hanya berkonsentrasi pada penelitian. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang tahu apakah mungkin mengejar apa yang mereka kejar? Jika kapal perang baja tidak mungkin dibangun, semakin banyak Anda berinvestasi, semakin banyak pula kerugian Anda. Sekarang, sakit kepala terbesar bagi Zhu Hengyu adalah apa yang benar-benar disukainya bukanlah industri berat Bingmo. Jika 100.000 pengrajin industri berat Bingmo semuanya hilang, hanya ada area pabrik kosong. Apa gunanya? Meskipun tampaknya juga dimungkinkan untuk merekrut pengrajin dan mengatur kembali lini produksi. Tapi pertanyaannya adalah kemana Zhu Hengyu pergi untuk merekrut pengrajin? Bahkan pengrajin biasa dapat direkrut, tetapi di mana pengrajin teratas? Jika Anda tidak dapat mengikat keturunan 100.000 Ice Demon Emperor ke Ice Demon Heavy Industry, industri berat iblis es ini tidak berharga. Selain area pabrik besar itu, bisa menjual sejumlah uang. Lalu hanya ada gambar-gambar desain dan berbagai bahan yang bernilai. Tetapi pertanyaannya adalah, sebidang tanah dan tanaman mana saja yang bernilai 1 triliun yuan? Saya takut 100 miliar tidak berharga. Namun, tidak ada gunanya khawatir sekarang, dan semuanya masih perlu dibahas setelah bertemu satu sama lain. Setelah 1 jam, Zhu Hengyu dan Wu Xiuli tiba di Ice Heavy Industry. Sebagai pembeli besar, Zhu Hengyu dan Wu Xiuli diterima oleh semua pejabat senior industri berat Bingmo. Itu layak untuk pembelajaran dan penelitian. Bingmo Heavy Industry sama sekali tidak mengadakan upacara penyambutan. Zhu Hengyu dan Wu Xiuli langsung disambut ke ruang pertemuan. Melihat ruang pertemuan yang lusuh, dan gaya mekanis dari meja dan kursi serta bangku. Udara dipenuhi dengan nafas baja. Wewenang industri berat Bingmo adalah kelompok terkemuka dari 18 insinyur. Semua keputusan tentang industri berat sihir es dibahas dan diputuskan oleh kelompok yang terdiri dari 18 orang. Kali ini, penjualan industri berat sihir es diputuskan setelah diskusi kelompok ini. Dalam 3 jam ke depan, 18 insinyur industri berat Bingmo menyatakan keprihatinan mereka. Masing-masing dari 18 insinyur memiliki fokus yang berbeda. Sudut fokus juga bervariasi. 18 insinyur telah mengajukan 176 kondisi secara total. Hanya ketika semua kondisi terpenuhi maka akuisisi formal dapat dilakukan. Begitu salah satu dari mereka tidak dapat dipenuhi, negosiasi diselesaikan segera. Para sarjana ini sangat mati otak dan suka berbicara tentang kematian. Bagi mereka, setiap kondisi yang mereka ajukan harus dipenuhi. Kalau tidak, pekerjaan mereka tidak akan berjalan sama sekali. Dengarkan kata-kata dari 18 insinyur, apa yang saya katakan. Alis Zhu Hengyu semakin kencang. Karena tidak ada orang yang berbicara, tidak ada yang bisa mengintegrasikan pendapat semua orang. Tidak ada yang bisa mewakili tim dan membuat keputusan kolektif. Dengan lembut menjentikan desktop baja dengan jarinya, Zhu Hengyu mendengarkan cerita mereka dengan sabar. Jangan melihat 1 atau 200 syarat yang tercantum. Tetapi dalam analisis akhir, itu sebenarnya adalah uang. Selama ada cukup uang, semua kondisi yang tercantum oleh mereka dapat dengan mudah dipenuhi. Terus terang, mereka hanya perlu 100 miliar hingga 150 miliar yuan per tahun untuk mempertahankan penelitian mereka. Selama mereka dapat memenuhi proyek penelitian masing-masing, beri mereka dana penelitian yang cukup. Mereka tidak peduli dengan hal-hal lain.
Namun, masing-masing dari 18 insinyur ini memiliki proyek yang berbeda. Setiap proyek diperlukan. Tanpa proyek apapun, penelitian dan pengembangan seluruh kapal perang akan memasuki stagnasi. Melihat 18 pria tua yang keras kepala ini, Zhu Hengyu tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat diyakinkan sama sekali. Apa yang mereka kuasai adalah tidak bernegosiasi sama sekali, atau bernegosiasi dengan Anda sama sekali. Jika Anda dapat memenuhi persyaratan, lanjutkan berbicara. Jika Anda tidak dapat memenuhi persyaratan, keluarlah. Untuk insinyur veteran ini, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk berbicara omong kosong kepada Anda? Waktu sangat berharga. Dengan begitu banyak waktu, apakah buruk untuk mempelajari data sebentar? Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Zhu Hengyu percaya. Mereka yang tertarik untuk memperoleh Bingmo Heavy Industry harus terjebak pada level ini. Komunitas bisnis mengakui satu kalimat, yaitu meminta harga di langit, duduk dan membayar uang. Anda benar-benar dapat melakukan bisnis, Anda tidak bisa menjadi sombong. Anda membuka 1 triliun yuan dalam satu gigitan dan mendaftar hampir 200 syarat. Apakah kita memberi 10.000 lebih sedikit? Bisakah Anda mengurangi 2 kondisi? Berubah menjadi bisnis normal, yang akan lebih nyata dari ini. Apakah 10.000 dihitung? Apa masalah hanya dengan mengurangi 2 kondisi? Tetapi bagi 18 lelaki tua ini, sama sekali berbeda. Mereka yang terlibat dalam desain dan penelitian mengurangi angka. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan kesalahan, tetapi kesalahan biasanya dalam sutra. Yang disebut sutra adalah ketebalan rambut orang awam. Jika kesalahan lebih dari sekedar jejak, maka itu sama sekali tidak valid. Kesalahan lebih dari sekedar jejak mereka sudah tidak dapat diterima. Apakah Anda memberi 10.000? Apakah ini tidak membunuh orang-orang tua yang berdedikasi pada ketelitian? Dari hampir 200 syarat, Anda harus mengurangi 2. Tetapi tanpa satu pun, penelitian tidak dapat dilanjutkan. 18 insinyur, masing-masing mempelajari 18 proyek kapal perang. 18 item digabungkan untuk membangun kapal perang. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan apapun akan menyebabkan stagnasi penelitian yang lengkap. Misalnya, mungkinkah kapal perang terbuat dari baja, tetapi bagian bawah kapal terbuat dari kayu? Atau sebaliknya, dinding kapal terbuat dari baja, tetapi geladak kapal terbuat dari kayu? Apakah ini disebut kapal perang baja? Para insinyur tua ini keras kepala, tetapi mereka juga sangat imut. Mereka tidak seperti para pencatut, mereka akan selalu terlibat dalam hal-hal bodoh. Untuk para pencatut itu, jika mereka menjual pabrik, harganya pasti akan jauh lebih tinggi. Dan bagaimanapun, akan ada ruang untuk tawar-menawar. Tidak boleh sombong. Selain itu, dalam kondisi yang tercantum, pasti akan ada beberapa opsional. Bahkan jika itu dipotong, itu tidak masalah. Akibatnya, tim negosiasi pihak lain akhirnya mendapatkan sesuatu. Bagaimana Anda bisa bicara, kami tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Berapa banyak yang bisa diselamatkan dari tim negosiasi pihak lain? Pikirkan tentang itu. Perusahaan besar memiliki tim negosiasi profesional. Di antara mereka, para ahli negosiasi senior dipekerjakan dengan gaji tinggi. Lebih baik sekarang, ada puluhan orang, bahkan ratusan tim negosiasi. Setelah mengobrol dengan Anda selama setengah bulan, Anda tidak akan menjatuhkan sepeser pun dan Anda tidak akan menghapus persyaratan apapun. Bukankah tim negosiasi tampaknya tidak kompeten? Dan sebenarnya, ini bisnis triliunan dolar, bisakah bos tidak hadir secara langsung? Oke, bos orang lain secara pribadi memimpin tim dan berbicara selama setengah tahun. Apakah bos ingin menyelamatkan muka? Jika bukan karena orang-orang tua ini kuno dan keras kepala, Bingmo Heavy Industry benar-benar tidak bisa mengambil alih Zhu Hengyu. Melihat 18 insinyur, Zhu Hengyu dengan cepat membuat penilaian. Harganya tidak perlu dipertimbangkan, maka tidak bisa dinegosiasikan sama sekali, dan tidak perlu membicarakannya. Jangan berpikir tentang menghapus kondisi yang mereka kemukakan. Jangan melihat banyak kondisi, tetapi semuanya diperlukan. Bagi Zhu Hengyu, yang terpenting sekarang bukan harga beli dan ketentuan. Tapi bagaimana mengikat 100.000 orang ini ke Ice Diamond Heavy Industry? Jika ini tidak mungkin, maka tidak ada yang diperlukan. Meskipun dapat dikatakan bahwa mendorong industri berat iblis es dan menggunakannya untuk terlibat dalam real estate, itu juga akan mendapatkan banyak pendapatan. Tapi Zhu Hengyu menghargainya, tapi bukan itu. Akhirnya, dengan sabar mendengarkan 18 insinyur, setelah mendaftar semua persyaratan. Zhu Hengyu menghela nafas panjang. Meskipun semua kondisi terdengar banyak dan sangat menuntut, ini semua diperlukan untuk mengembangkan kapal perang baja nyata. Satu-satunya hal yang diperhatikan Zhu Hengyu adalah mengikat 100.000 pengrajin ini ke Ice Diamond Heavy Industry. Sedangkan sisanya, tidak penting sama sekali. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan keras, "Saya bisa menerima semua kondisi Anda." Saya mendengar kata-kata Zhu Hengyu yang pecah. 18 insinyur tiba-tiba membuka mata mereka dan mengepalkan tangan mereka. Itu tidak mudah, dan akhirnya saya bertemu pembeli yang bisa menerima semua kondisi mereka.
Melihat kegembiraan 18 insinyur, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, jangan terlalu senang, aku punya premis. Selama kamu bisa membuktikan bahwa memang mungkin untuk membangun kapal perang baja, aku akan menginvestasikan uang ini, jika tidak. Meskipun Zhu Hengyu tidak selesai berbicara, pada kenyataannya, semua orang sudah tahu apa yang akan dia katakan. Tapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Tiba-tiba, seluruh ruang konferensi menjadi hening sangat canggung. Menghadapi situasi ini, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Anda tidak dapat membuktikan kelayakan kapal perang baja, bagaimana saya bisa berinvestasi? Bagaimana jika kamu masih tidak bisa membangun kapal perang baja setelah 10 tahun? Ini, semua orang tidak bisa berkata-kata. Bahkan, mereka bukannya tanpa rasa khawatir ini. Namun, bahkan jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak dapat meletakkan penelitian di tangan. Melihat sekeliling selama seminggu, suara Zhu Hengyu bergema di ruang konferensi. Bayangkan jika, setelah 10 tahun, tidak ada kapal perang baja yang dikembangkan. Kemudian dana benar-benar kering. Saat itu, demi mengejar impian mereka, lebih dari 100.000 pengrajin ini pasti akan pergi. Pada saat itu, hanya area besar real estate yang tersisa, berdiri di sini. Pertanyaannya sekarang adalah apakah real estate ini bernilai 1 triliun? Bahkan jika industri es sihir berat semuanya rata, maka semua dibangun menjadi real estate untuk dijual. Total harga kurang dari 1 triliun. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, salah satu insinyur berkata, apa yang Anda khawatirkan, kami benar-benar tahu bahwa banyak pembeli sebelumnya telah mengangkat masalah ini. Namun, mari kita lihat semuanya dari pro dan kontra. Jika kita telah mengembangkan kapal perang baja, maka bukankah kamu dikembangkan? Mendengarkan insinyur, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Melihat sekeliling dengan dingin selama seminggu, Zhu Hengyu jelas tidak setuju dengan pandangan mereka. Bahkan jika 10 tahun kemudian, semua orang meneliti kapal perang baja. Zhu Hengyu membelinya, tapi itu hanya industri berat Ice Demon, dan dia tidak membeli 100.000 pengrajin. Terus terang, apa yang sebenarnya dia beli hanyalah sebidang real estate yang besar ini. Bagaimana jika kapal perang baja diteliti? Begitu 100.000 industri es setan berat berbalik dan pergi, Zhu Hengyu masih belum memiliki apa-apa. Teknologi milik orang lain, pengetahuan milik orang lain, dan teknologi juga milik orang lain. Bahkan jika kapal perang baja dikembangkan, Zhu Hengyu tidak akan mendapatkan apapun. Pada gilirannya, 100.000 pengrajin itu bisa berbalik dan pergi. Dengan teknologi, keahlian, dan pengetahuan mereka untuk membangun pedang perang baja, mereka melamar militer untuk pendanaan. Kemudian dalam waktu singkat, mereka dapat membangun pabrik baru untuk membangun kapal perang baja. Pada saat itu, Zhu Hengyu mungkin hanya bisa menjaga properti industri berat Bingmo, menangis tanpa air mata. Dia mendengar Zhu Hengyu mendorong hatinya dan berbicara secara terbuka. Untuk sesaat, semua orang diam. Melihat kesunyian semua orang, Zhu Hengyu berkata dengan suara dingin, jika saya baru saja membeli real estate ini, saya lebih suka menunggu sebentar dan menunggu industri berat Bingmo bangkrut. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 18 insinyur akhirnya cemas. Dalam kecemasan, seorang insinyur berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, tidak masalah jika kapal perang baja tidak diteliti, kami tidak akan pergi, tetapi inilah nenek moyang kami. Leluhur. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata, kamu bilang aku tidak bisa percaya. Ternyata kamu hanya akan menjual leluhurmu sekarang. Bagaimana aku bisa percaya? Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu melambaikan selembar kertas di atas meja dengan tangannya yang besar. Melihat semua orang dengan dingin, Zhu Hengyu berkata, saya tidak akan percaya pada perjanjian verbal. Jika kita benar-benar tulus, mari kita menandatangani kontrak. Dalam hal ini, semua orang akan lega. Melihat selusin halaman kosong, 18 insinyur itu tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun semua orang enggan menandatangani kontrak semacam itu, mereka bukan orang bodoh, dan mereka memahami kebenaran. Fakta telah membuktikan bahwa kekhawatiran Zhu Hengyu dibenarkan. Melihat kusutnya 18 insinyur, Zhu Hengyu berkata dengan jujur, kamu tidak bisa membiarkan kami memenuhi persyaratan yang kamu ajukan. Pada titik ini, jika kamu tidak puas, industri berat setan es ini, tidak ada yang berani mengambil alih. Menghadapi kegigihan Zhu Hengyu yang aneh, 18 insinyur saling memandang. Dalam negosiasi sebelumnya, fokus pihak lain adalah selalu harga dan ketentuan yang mereka daftarkan. Hanya Zhu Hengyu yang berbeda dalam hal harga dan persyaratan, dan dia siap menyetujui. Satu-satunya yang dipedulikan Zhu Hengyu adalah pertanyaan tentang kepemilikan 100.000 pengrajin. Setelah keheningan yang panjang, akhirnya, seorang insinyur berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, tolong beri kami sedikit waktu, kami akan mengadakan pertemuan kecil untuk membahas. Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah, kamu pergi dan belajar. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 18 insinyur berdiri dan berjalan menuju pintu. Jelas pertemuan ini tidak bisa diadakan di depan Zhu Hengyu.
Pelan, melihat adegan ini, Zhu Hengyu berdiri dan menghentikan mereka. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua orang berhenti dan menatap Zhu Hengyu dengan ragu. Berdiri, Zhu Hengyu berkata, "Kamu tidak harus pergi, aku akan pergi, menunggu penelitianmu, aku akan datang lagi." Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu mengambil Wu Xiuli dan meninggalkan ruang rapat. Menonton Zhu Hengyu pergi, 18 insinyur duduk dalam diskusi yang panas. Zhu Hengyu dan Wu Xiuli dibawa ke ruang tamu dan menunggu diam-diam. Sebenarnya, Zhu Hengyu tidak sendirian dalam mengurus hal ini. Setiap orang yang mencoba mengakuisisi Bingmo Heavy Industry pasti akan peduli akan hal ini. Namun, semuanya memiliki urutan. Jika harga tidak bisa dinegosiasikan, jika bahkan klausa tidak dapat disahkan, tidak perlu membicarakannya. Yang membuat Zhu Hengyu pintar adalah dia tahu apa yang harus dibicarakan dan apa yang tidak boleh dibicarakan. Harga dan ketentuan tidak dapat dinegosiasikan. Persyaratan yang dikeluarkan oleh 18 insinyur sudah menjadi garis bawah. Yang bisa dibahas adalah pertanyaan tentang kepemilikan 100.000 pengrajin ini. Jika ratusan ribu artisans tidak dapat terikat dengan industri berat Bingmo, Zhu Hengyu tidak akan membelinya. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, setelah 3 jam, langit benar-benar gelap dan akhirnya ada kesimpulan. Zhu Hengyu diundang ke ruang rapat lagi. Melihat Zhu Hengyu duduk, seorang insinyur berdiri dan berkata, "Setelah diskusi kami dapat menandatangani perjanjian untuk memastikan bahwa kami tidak akan meninggalkan Bingmo Heavy Industry, tetapi..." Setelah jeda, insinyur melanjutkan, "Jika Anda ingin kami tinggal di sini selamanya, Anda harus menyediakan setidaknya 100 miliar dana penelitian khusus setiap tahun dengan alasan memastikan gaji 100.000 pengrajin dan mempertahankan tingkat rata-rata modal kerajaan." Setelah mendengar kata-kata insinyur itu, Wu Xiuli tiba-tiba tertegun. Ratusan ribu pengrajin, gaji rata-rata ibu kota kekaisaran. Ini gila. Selain itu, atas dasar ini, 100 miliar dana penelitian khusus harus disediakan setiap tahun, ini gila. Anda tahu, 100.000 pengrajin ini semuanya adalah pekerja teknis tingkat atas. Menurut informasi yang diberikan oleh pihak lain, gaji rata-rata semua pengrajin industri es iblis dekat dengan 100.000 batu ajaib. Dalam sebulan, puluhan miliar gaji akan dikeluarkan. Setelah 1 tahun penuh, itu akan menjadi ratusan miliar. Dengan mata terbelalak, Wu Xiuli menggigil dan berkata, kamu terlalu menakutkan, siapa yang bisa melakukan ini? 100 miliar jaminan gaji tahunan. 100 miliar dana penelitian khusus setiap tahun. 100 miliar pengeluaran lain per tahun. Semua investasi bertambah, tidak ada 300 miliar yuan per tahun, tidak mungkin turun. Jika hanya ada 1 tahun, lebih baik dikatakan. Tetapi masalahnya adalah ini bukan 1 atau 2 tahun. Melihat tatapan ngeri Wu Xiuli, insinyur itu mengangkat bahu tak berdaya, tidak mungkin, ini intinya kami, jika tidak kita tidak bisa mendukungnya sama sekali. Wu Xiuli terdiam. Ya, jika Anda tidak membayar cukup untuk gaji pengrajin, apakah keluarga dan anak-anak tidak makan atau menghabiskan uang? Jika dana penelitian khusus tidak cukup, bagaimana orang bisa terlibat dalam penelitian? Jika Anda tidak melakukan riset, mengapa menjual Ice Magic Heavy Industry? Adapun pengeluaran lainnya, tidak bisa dihindari. Basis industri besar seperti itu, jika Anda ingin terus beroperasi, pasti akan menimbulkan banyak biaya. Ini tidak bisa dihindari. Menghadapi situasi saat ini, 18 insinyur industri berat Bingmo sebenarnya sangat tidak berdaya. Mereka juga tahu bahwa ada banyak tekanan. Tapi ini benar-benar garis bawah mereka, tidak ada cara untuk menurunkannya. Tapi siapa yang bisa menyetujui persyaratan seperti itu? 300 miliar yuan per tahun, 3 triliun yuan dalam 10 tahun, 30 triliun yuan dalam 100 tahun. Tidak peduli seberapa kaya pihak lain, berapa lama dikonsumsi. Anda tahu Ice Demon Emperor adalah keluarga kerajaan terakhir dari domba iblis. Bahkan jika Kaisar Iblis Es mati, keluarga kerajaan masih memiliki banyak industri. Sampai hari Kaisar baru, industri Iblis Es tersebar di 3.000 kelompok pulau domba iblis. Total asetnya hanya di luar statistik. Jangan berpikir bahwa konsumsi tahunan 300 miliar yuan hanya dibutuhkan sekarang. Bahkan, ketika Ice Demon Emperor masih hidup, konsumsi ini sudah begini, atau bahkan lebih. Mulai sekarang, 10 juta tahun telah berlalu. Namun, dalam 10 juta tahun terakhir, konsumsi tahunan Ice Demon Heavy Industry belum turun di bawah 300 miliar. Padahal, apalagi 300 miliar. Kecuali untuk beberapa ratus tahun terakhir, konsumsi tahunan Ice Magic Heavy Industry lebih dari 500 miliar yuan. Sekarang karena tidak ada cara untuk melakukannya, kita harus mengurangi pengeluaran. Konsumsi 300 miliar yuan per tahun benar-benar batasnya. Jika diturunkan, itu tidak bisa dipertahankan. Duduk diam di kursi, Zhu Hengyu dengan cepat merenung dan menimbang. Jelas, jika Zhu Hengyu tidak dapat memenuhi kondisi ini, maka pihak lain lebih suka Bingmo Heavy Industry runtuh. Ning Ken tersebar untuk bekerja di berbagai galangan kapal untuk menghasilkan uang, dan kemudian terus melakukan penelitian secara pribadi.
Dengan teknologi, pengetahuan, dan keahlian yang mereka miliki. Tidak takut tidak menghasilkan uang sama sekali. Masih kalimat itu, 18 insinyur memberi batas. Tidak ada lagi konsesi yang dapat dibuat. Jika kondisi ini tidak dapat diterima, maka tidak perlu untuk terus berbicara. Tentu saja, meskipun dia tidak bisa menolak kondisi pihak lain, Zhu Hengyu dapat menambahkan kondisi lainnya. Hanya saja pihak lain bisa setuju dan menolak untuk setuju, itu masalah lain. Saya mengubahnya ke pengusaha lain, saya takut saya punya ide segera. Jika pihak lain tidak setuju, tidak ada cara untuk bekerja sama. Tapi Zhu Hengyu berbeda, walaupun dia punya banyak ide, tidak perlu mengusulkannya sekarang. Anda tahu, bahkan jika diusulkan sekarang, pihak lain telah setuju, tetapi sebenarnya tidak berguna. Jika Anda benar-benar menyentuh garis bawah, pihak lain tidak akan bekerja sama di masa depan. Sebaliknya berbicara, tidak masalah jika pihak lain tidak setuju sekarang. Tidak setuju sekarang bukan berarti tidak setuju di masa depan. Semuanya tergantung pada pergelangan tangan Zhu Hengyu dan kemampuannya untuk menangani berbagai hal. Memikirkan hal itu, Zhu Hengyu berkata, baiklah. Jika 100.000 pengrajin bersedia menandatangani perjanjian untuk memastikan bahwa mereka hanya bekerja untuk industri berat Bingmo, maka saya bersedia menyelesaikan akuisisi ini. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 18 pengrajin tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tak terbatas. Melihat Zhu Hengyu dengan penuh semangat, 18 pengrajin saling memberi jaminan. Selama investasi tahunan 300 miliar yuan dapat dijamin, 100.000 keturunan Ice Demon Emperor bersedia untuk tinggal di Ice Demon Heavy Industry selamanya, dan jaminan hanya melayani Ice Demon Heavy Industry. Tapi, jika suatu hari, Zhu Hengyu tidak dapat menjamin investasi tahunan 300 miliar yuan. Perjanjian ini juga secara alami kehilangan efeknya. Misalnya, Bingmo Heavy Industry semuanya bangkrut, jadi Anda tidak bisa tinggal di sini. Bukankah itu membuat semua orang mati kelaparan? Jika orang lain, bahkan jika niat telah tercapai perlu untuk memulai kembali dan membersihkan semua persyaratan untuk terakhir kalinya. Tapi Zhu Hengyu berbeda. Untuk Zhu Hengyu, karena dia telah memutuskan untuk mengakuisisi, maka cukup tunjukkan. Jika ada yang tersisa pada akuisisi, kami akan membahasnya nanti. Apa yang kita bicarakan sekarang tidak berarti bahwa kita akan bekerja sama dengan tulus di masa depan. Jika kita tidak bisa bicara sekarang, itu tidak berarti bahwa kita akan menolak di masa depan. Gagasan orang berubah dari waktu ke waktu. Kekuatan nyata adalah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu, Zhu Hengyu tidak berjuang dengan persyaratan atau sejenisnya. Setelah menambah perjanjian baru, Zhu Hengyu dengan cepat menandatangani perjanjian akuisisi dengan Bingmo Heavy Industries. Mengakuisisi sepenuhnya Bingmo Heavy Industries dan mengakuisisi sepenuhnya. Setelah menandatangani perjanjian kerjasama, Zhu Hengyu tidak menunda. 2.000 kotak dan 200 juta batu energi magis superior dikirim langsung ke industri berat Bingmo. 1 triliun diantaranya digunakan untuk membeli industri berat sihir es. 1 triliun lainnya akan berfungsi sebagai modal operasi untuk industri berat sihir es dalam 3 tahun ke depan. Melihat Zhu Hengyu sangat kaya dan murah hati, sangat murah hati. Semua pengrajin dari industri berat Ice Demon juga tersenyum. Kali ini, mereka akhirnya tidak perlu khawatir tentang kegagalan reuni sihir es. Selain itu, semua orang dapat dengan senang hati melanjutkan penelitian dan pengembangan kapal perang baja. Setelah menyelesaikan akuisisi, di bawah kepemimpinan 18 insinyur, Zhu Hengyu secara resmi menerima industri berat sihir es. Penerimaan di sini tidak mengacu pada real estate. Transaksi real estate adalah pergi ke ibu kota utama kota kekaisaran untuk penyelesaian. Apa yang benar-benar diterima Zhu Hengyu sebenarnya adalah serangkaian gambar dan bahan dari Bingmo Heavy Industry. Jangan meremehkan materi-materi ini, tetapi diakumulasikan oleh Bingmo Heavy Industry selama ratusan juta tahun dan menghabiskan banyak kekayaan. Awalnya, dalam pandangan Zhu Hengyu, tidak peduli berapa banyak informasi yang ada, sebenarnya tidak banyak. Tetapi ketika Zhu Hengyu memasuki gudang data, dia mengetahui betapa buruknya dia. Melihat itu, di gudang data, berbagai bahan dan gambar ditumpuk seperti gunung. Sebuah gudang besar penuh dengan puluhan ribu meter persegi dan lebih dari 10 meter. Yang paling penting adalah gudang ini bukan hanya 1 lantai, tapi 9 lantai. 90.000 meter persegi di sebuah gudang besar setinggi lebih dari 10 meter. Dilengkapi dengan semua jenis informasi dan gambar rahasia. Inilah esensi dari industri berat sihir es. Kapal perang lapis baja yang pernah melintasi dunia dirancang oleh gambar dan bahan ini. Meski saat ini, Ice Demon Heavy Industry belum membuat baju besi. Sebaliknya, semua informasi kapal lapis baja dijual ke galangan kapal Departemen Militer. Galangan kapal dari Departemen Militer bertanggung jawab untuk membangun kapal-kapal lapis baja ini. Namun, meski informasi itu dijual, tetapi informasi dan gambar mana yang mudah dipahami. Saat ini, meskipun ada ratusan galangan kapal yang dapat menghasilkan kapal lapis baja,
Tetapi satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menggambar gambar labu sesuai dengan gambar. Lord Ice telah mati selama ratusan juta tahun. Tapi sampai hari ini, kapal lapis baja yang berlayar di laut masih sama seperti dulu. Tidak ada kemajuan lebih lanjut. Bukannya semua orang menolak belajar, tetapi mereka tidak mengerti. Sulit untuk memahami informasi dan gambar kapal lapis baja. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan atas dasar ini. Ini bukan hanya masalah kemampuan atau keterbatasan kebijaksanaan. Intinya adalah, jika Anda ingin melanjutkan penelitian dan pengembangan atas dasar kapal lapis baja, maka hanya ada kapal perang baja. Industri berat Bingmo tidak bisa terus memajukan proyek, bagaimana mungkin para pengrajin yang baru saja membaca gambar, bagaimana berinovasi. Melihat gambar yang tak terhitung jumlahnya yang diisi dengan gudang, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Dengan tidak berdaya mengangkat bahunya, Zhu Hengyu berkata, ada terlalu banyak gambar, aku tidak bisa mengambilnya sama sekali. Tidak bisa mengambilnya. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, seorang insinyur tidak bisa membantu tetapi tertegun. Melihat bingung pada Zhu Hengyu, insinyur itu berkata, apakah kamu tidak memiliki cincin dimensi, cukup taruh di cincin dimensi. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zhu Hengyu berkata, cincin dimensionalku hanya berdiameter 100 meter dan hanya satu arena dalam ukuran. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Anda melihat saya dengan 18 insinyur, dan saya melihat Anda. Kemudian mereka berkumpul dan berdiskusi sebentar. Seorang insinyur dengan cepat berbalik dan pergi. Ketika dia kembali lagi, saya sudah memiliki gelang ruang biru es di tangan saya. Dengan sungguh-sungguh menyerahkan gelang ruang biru es kepada Zhu Hengyu, insinyur berkata ini adalah gelang yang dipakai oleh Yang Mulia Kaisar Setan Es. Melihat gelang luar angkasa yang megah, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Ice Devil Emperor, yang pernah menjadi kaisar iblis tua yang memerintah domba iblis selama ratusan tahun. Gelang luar angkasa yang ia bawa bersamanya pasti sepadan. Berikan saja kepadanya dengan sia-sia, apakah ini benar-benar pantas? Setelah ragu-ragu melihat gelang ruang angkasa, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berkata ini adalah harta nenek moyangmu. Apakah benar-benar pantas untuk memberikannya begitu saja? Sambil berjabatan tangan, insinyur itu berkata tidak masalah. Bagi kami, mahkota, tongkat kerajaan, dan jubah kerajaan memiliki nilai dan makna peringatan. Menghadapi kata-kata insinyur itu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Jelas, bagi mereka, warisan paling berharga yang ditinggalkan oleh Ice Demon Emperor adalah konsep kapal perang baja, dan serangkaian gambar dan bahan. Selain itu, hanya ada mahkota, jubah kerajaan, dan scepters, yang agak peringatan. Adapun yang lain, itu tidak masuk akal. Jika mereka membutuhkannya, mereka bahkan tidak keberatan menjualnya dan menukar uang untuk mereka melanjutkan penelitian. Merenung sebentar, Zhu Hengyu tidak munafik. Dia dengan senang hati mengambil gelang ruang angkasa safir biru dan memainkannya dengan hati-hati. Perhatikan baik-baik, gelang antariksa biru es itu bertatakan berlian kristal ruang biru 99 atau 81. Yang disebut berlian kristal adalah memotong kristal spasial menjadi ribuan segi seperti berlian. Di bawah sinar matahari, gelang antariksa bersinar cerah. Cobalah untuk menyuntikkan kesadaran ke gelang luar angkasa. Melihat lebih dekat, ada 81 ruang di gelang ruang ini. Setiap ruang adalah ruang dimensi dengan diameter ratusan meter. Gelang ini dapat menampung 81 dimensi cincin. Melihat penampilan Zhu Hengyu yang bahagia, insinyur itu tersenyum dan berkata total 18 berlian kristal ruang bertatahkan pada cincin ruang ini. 81 berlian kristal ruang ini tidak diatur secara acak. 81 berlian kristal ruang diatur sesuai dengan aturan 99 arai es Suan. Setelah dipicu, itu bisa mengembun menjadi satu set baju besi es hitam untuk melindungi tubuh dari semua kerusakan. Pertempuran es hitam. Mendengar kata-kata Zhu, mata Zhu Hengyu melebar. Menurut legenda, setiap kali Ice Demon Emperor bertarung, ia akan menyingkat satu set Suanbing Warframe. Dengan set baju besi es misterius inilah Ice Demon Emperor dapat berlari kencang dan menjadi tak terkalahkan. Melihat 18 pengrajin di depannya, Zhu Hengyu tampak bingung. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini memberikan bayi yang kuat. Anda tahu, ini adalah senjata sihir inti dari Ice Demon Emperor. Melihat ekspresi terkejut dan mencurigakan Zhu Hengyu, insinyur itu menjelaskan dengan sabar. Formasi es misterius 99 ini hanya bisa mengerahkan kekuatan terkuatnya dari kekuatan es misterius. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Suanbing adalah satu-satunya warisan dari 9 kongres. Dalam sejarah, hanya Ice Demon Emperor yang pernah memilikinya. Dengan jatuhnya Ice Demon Emperor, tidak ada yang bisa mengerahkan kekuatan sejati Jiu Suanbing. Meskipun masih mungkin untuk menyingkat Suanbing Warframe, kekuatan Suanbing Warframe telah sangat berkurang, dan tidak lagi bisa dipecahkan. Dalam sejarah Mozu, jika kita mengatakan bahwa iblis purgatori adalah makhluk yang paling merusak, lalu, Ice Demon Emperor adalah pertahanan terkuat.
Perlu disebutkan bahwa Raja Iblis Api Penyucian juga disebut Raja Iblis Api. The Ice Demon Emperor hanyalah nama pendek. Nama lengkap Ice Demon Emperor adalah Xuanbing Demon Emperor. Di depan umum, menyebutkan nama kedua orang ini haruslah Purgatory Demon King dan Xuanbing Demon Emperor. Alasan untuk ini adalah bahwa ada banyak kekuatan api dan es dalam sejarah ras setan. Jika itu hanya Raja Iblis Api, atau Raja Iblis Es, bukan hanya mereka berdua. Namun, khusus untuk Purgatory Demon King dan Xuanbing Demon Emperor itu pasti tidak akan diulang. Bagaimanapun, kekuatan api penyucian dan kekuatan Xuanbing adalah satu-satunya warisan. Dengan dua kekuatan inilah mereka menjadi legenda yang tak tertandingi. Perlu disebutkan bahwa Raja Iblis Api Penyucian dan Kaisar Iblis Xuanbing sebenarnya ada di era yang sama. Purgatory Demon King adalah penguasa pertama dari Demon Rache, tetapi ia tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis Xuanbing. Serangan Raja Penyucian Iblis tidak bisa menghancurkan Xuanbing Warframe Kaisar Iblis Xuanbing. Tak terkalahkan, tetapi tidak berarti kalah. Faktanya, pertempuran antara Raja Iblis Infernal dan Kaisar Iblis Es pada dasarnya satu sisi. Purgatory Demon mengejar pantat Ice Demon Emperor, tetapi tidak bisa mematahkan Xuanbing Warframe lawan. Meskipun Ice Demon Emperor dapat menahannya, dia tidak memiliki cara untuk mengambil Fire Demon Emperor. Pertempuran antara keduanya, meskipun Purgatory Demon King tidak dapat benar-benar mengalahkan Kaisar Siluman Xuanbing. Tetapi secara keseluruhan, ia berada di atas angin mutlak. Oleh karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa Raja Iblis Infernal adalah penguasa pertama dari ras setan. Zhu Hengyu ragu-ragu mengambil gelang Kaisar Es di pergelangan tangannya. Momen selanjutnya, Zhu Hengyu menarik napas dan langsung menginspirasi Xuanbing Warframe yang terpasang pada gelang luar angkasa. Klik dan klik, berderit, dalam suara yang jelas, sinar cahaya biru es dengan cepat mengembun ke arah Zhu Hengyu. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, baju besi es biru dengan cepat mengembun di permukaan tubuh. Pada awalnya, itu hanya selembar kertas tebal. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah hanya 3 napas, ketebalan baju besi es mencapai ketebalan 3 jari. Sambil mengerutkan kening, dia melihat kristal yang jelas, tetapi hanya Xuanbing Warframe setebal 3 jari. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Berapa banyak yang bisa dimainkan oleh baju besi tipis? Melihat Zhu Hengyu mengerutkan kening, semua orang terdiam. Setelah lama diam, seorang insinyur akhirnya tidak bisa menahan diri dan menjelaskan. Formasi es misterius 99 ini diletakkan oleh Kaisar Iblis Es sendiri. Meskipun ketebalan baju besi es memang tidak terlalu tebal, itu juga karena Zhu Hengyu terlalu kecil. Apalagi, meski ketebalannya hanya 3 jari, kekuatannya sangat tinggi. Itu secara alami Xuanbing bahwa kondensasi dari 99 Xuanbing terbentuk. Kekerasan Xuanbing jauh di atas baja. Dan yang paling penting adalah bahwa Xuanbing Warframe ini sebenarnya tidak digunakan sama sekali. Battle Gear Xuanbing hanya dapat mengerahkan efek maksimalnya jika dicocokkan dengan tubuh iblis yang diiblis. Seperti yang kita semua tahu, setelah demonisasi, tubuh perang iblis akan mengembun. Volume tubuh perang iblis 2 kali lipat berdasarkan tubuh. Tubuh perang iblis Zhu Hengyu memiliki ketinggian 3,6 meter. Dalam bentuk ini, setelah Xuanbing Warframe dihidupkan, ketebalannya akan menjadi 6 jari tebal. Ketebalan jari pria dewasa sekitar 1,5 cm. 6 jari tebalnya 9 cm. Karena itu, begitu demonisasi dimulai, tubuh perang iblis terkondensasi. Ketebalan Xuanbing Warframe akan setinggi 9 cm. Ketebalan dinding cukup. Xuanbing lebih sulit dari baja. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menembus pelat baja setelah 9 cm? Mendengarkan penjelasan insinyur, Zhu Hengyu tiba-tiba menarik napas. Memang, pertempuran Xuanbing ini tidak banyak berguna bagi biksu biasa. Tetapi jika itu untuk iblis, itu akan menjadi gila. Armor baja setebal 9 cm, bagaimana ini bisa dipakai? Cara terbaik mungkin untuk membakarnya dengan api dan melunakkannya agar mudah patah. Sayangnya, ini adalah Xuan Ice Armor, yang berspesialisasi dalam berbagai api. Bahkan api matahari yang sebenarnya dapat dikendalikan, belum lagi api lainnya. Dengan lembut membelai gelang Kaisar Es di tangannya, Zhu Hengyu berkata dengan malu-malu, hadiah ini terlalu mahal, itu tidak cocok. Melihat penampilan Zhu Hengyu yang malu, insinyur itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang salah, gelang Kaisar Es ini harus digunakan oleh Anda. Mendengar kata-kata insinyur, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia mendongak menatap bingung dan menatap insinyur itu. Seperti yang Anda lihat, 18 insinyur di sekitar semuanya serius. Setiap orang sangat menghargai. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu menjadi semakin bingung. Untungnya, setelah hanya sedikit berpikir, dia mengerti. Gelang Kaisar Es ini secara alami sangat berharga. Jika Anda benar-benar mengeluarkannya dan menjualnya, juga mungkin untuk menjual harga tinggi 1 triliun yuan. Namun, jika benar-benar menjual seperti ini, itu akan menjadi penjualan palu. Meskipun ada banyak 1 triliun untuk Ice Magic Heavy Industry, itu sudah cukup untuk menghabiskan 3 tahun.
Tetapi jika Anda memberikan gelang Kaisar Es ini kepada Zhu Hengyu, maka semuanya benar-benar berbeda. Dengan gelang Kaisar Es ini, keamanan Zhu Hengyu benar-benar terjamin. Selama Zhu Hengyu tidak mati, ia akan menyediakan banyak dana untuk semua orang untuk menghabiskan, yang bukan 1 triliun hal. Selama Zhu Hengyu masih hidup, ia dapat menyediakan dana tanpa batas. Setelah Zhu Hengyu meninggal, masa depan Ice Diamond Heavy Industry suram lagi. Saat ini, mereka yang paling peduli tentang keamanan Zhu Hengyu mungkin adalah pengrajin industri berat Bingmo. Zhu Hengyu tidak mati, mereka memiliki dana tak terbatas. Dengan dukungan keuangan, mereka dapat dengan senang hati terlibat dalam penelitian dan penemuan mereka. Begitu Zhu Hengyu meninggal, tidak ada apa-apa. Jika tidak, bagaimana gelang Kaisar Es ini mudah diberikan kepadanya? Menyentuh gelang Kaisar Es dengan lembut, Zhu Hengyu sangat senang. Dengan gelang Kaisar Es ini, Anda bisa pergi ke kedalaman jurang api penyucian untuk menjelajah. Dengan baju besi Xuanbing, Anda tidak perlu takut api penyucian. Sambil memikirkannya, pengrajin di sisi yang berlawanan berkata, "Baiklah, gambar-gambar dan bahan-bahan ini adalah aset paling berharga dari industri berat sihir es kami, dan Anda dapat memasukkannya ke dalam gelang Raja Es Anda." Mendengar kata-kata pihak lain, Zhu Hengyu berhenti sedikit, lalu menggelengkan kepalanya dengan datar. Zhu Hengyu harus mengakui bahwa dia melakukan kesalahan dalam penilaian industri berat Bingmo. Awalnya, dalam pandangan Zhu Hengyu, yang paling berharga adalah 100.000 pengrajin. Real estate ini diikuti oleh Ice Magic Heavy Industry. Tetapi sekarang tampaknya bahwa industri berat es sihir telah mengumpulkan ratusan juta tahun data dan gambar, yang merupakan yang paling berharga. Jika orang lain, mereka harus membuka cincin ruang secara langsung dan menyingkirkan semua gambar dan bahan. Tapi yang jelas, Zhu Hengyu tidak berniat melakukannya. Gambar dan bahan ini memang sangat berharga. Namun, saya bisa mengerti gambar dan bahan ini. Anda dapat dengan bebas menggunakan gambar dan bahan ini untuk mengubahnya menjadi produk. Tapi hanya 100.000 pengrajin sihir es ini. Dapat dikatakan bahwa dengan 100.000 pengrajin sihir es ini, bahan dan gambar ini sangat berarti. Setelah 100.000 pengrajin sihir es ini hilang, bahan dan gambar ini hanya setumpuk kertas bekas. Tidak ada yang bisa memahaminya sama sekali. Tidak ada yang bisa membangun kapal perang berdasarkan informasi dan gambar. Pada suatu waktu, galangan kapal membayar mahal dan membeli satu set gambar dan bahan untuk kapal lapis baja yang diperkuat dari Ice Magic Heavy Industries. Tapi setelah mengambil gambarnya kembali, masalahnya muncul. Yang pertama adalah bahwa bahannya tidak cukup. Galangan kapal lain tidak bisa menghasilkan baja dan paduan yang memenuhi standar. Dalam keputusasaan, industri berat Bingmo hanya dapat membantu mereka membangun smelter, mengirim pengrajin peleburan, dan membantu mereka menghasilkan logam yang memenuhi standar. Tapi selanjutnya, mereka tidak bisa membuat aksesoris dengan berbagai bentuk. Dalam keputusasaan, industri berat Bingmo hanya dapat membantu mereka membangun bengkel penempaan, mengirim pengrajin penempaan untuk membantu mereka menempa berbagai jenis aksesori. Namun masalah berikutnya muncul lagi, ketepatan aksesori yang mereka tempa tidak mencapai standar. Bahkan jika mereka dilengkapi dengan aksesoris yang akurat-akurat. Tapi begitu berkumpul, masih ada masalah. Selain itu, kapal lapis baja yang diproduksi tidak dapat rusak selama didorong. Kapal baju besi yang dibangun oleh Ice Diamond Heavy Industry tidak memiliki masalah seperti itu. Bahkan jika telah dibuka selama ribuan tahun, tidak akan ada masalah. Akhirnya, setelah lebih dari 30 tahun penjelajahan, semua orang akhirnya merasa tidak berdaya. Jika Anda ingin memproduksi kapal lapis baja tipe baru, Anda membutuhkan lebih dari sekadar bahan dan gambar. Itu juga harus memiliki sejumlah besar pengrajin tingkat tinggi yang dapat membangunnya di bawah bimbingan insinyur. Tapi itu sangat. Tidakkah ini berarti mengubah tempat dan membangun kembali industri berat iblis es? Bahan, gambar dan teknik Bingmo Heavy Industry digunakan. Bahkan pengrajin dan insinyur yang bertanggung jawab untuk pembangunan semua industri sihir berat es. Apalagi yang harus dimainkan. Dalam keputusasaan, Bingmo Heavy Industries langsung menghentikan kerja sama ini. Untuk industri berat sihir es, bantuan jangka pendek dapat diterima. Tetapi jika kerja sama seperti itu berlanjut untuk waktu yang lama, mungkin juga dibangun oleh Bingmo Heavy Industry. Karena itu, setelah berpikir panjang, Zhu Hengyu membuat keputusan. Bahan dan gambar ini ada di sini. Tidak aman menyimpannya di tempat lain. Jika selalu dipasang di gelang Kaisar Es pada dasarnya terisi. Dengan cara ini, dari mana Zhu Hengyu datang untuk menampung bayi lain? Apalagi bahan dan gambar ini sangat penting. Para pengrajin senior itu, juga para insinyur, seringkali perlu berkonsultasi. Setelah diambil, itu akan mempengaruhi pekerjaan. Memikirkan hal itu, Zhu Hengyu mengangkat tangannya, mengangkat gelang Kaisar Es, dan tersenyum, "Karena kamu begitu murah hati dan memberiku hadiah yang sangat berharga, bagaimana aku bisa pelit?" Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu menunjuk ke materi dan gambar di sekelilingnya dan tersenyum. "Sebagai imbalannya, bahan dan gambar ini akan tetap di sini untuk Anda baca kapan saja.
Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 18 insinyur semua membuka mata mereka. Ada senyum kegembiraan di wajahnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhu Hengyu tidak meninggalkan Bingmo Heavy Industry. Dipimpin oleh 18 insinyur, Zhu Hengyu memeriksa semua pabrik dan bengkel industri berat Bingmo. Saya harus mengatakan bahwa industri berat Iblis Es ini masih memiliki banyak detail. Besar dan kecil, ada lebih dari 300 pabrik dan bengkel dari berbagai jenis. Semua yang dibutuhkan untuk seluruh kapal perang dapat dibuat di sini. 3 hari kemudian, dipimpin oleh 18 insinyur, Zhu Hengyu tiba di dermaga galangan kapal. Untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu melihat kapal perang baja dari jarak dekat. Kapal perang baja Raja Es ini, dengan panjang total 365 meter, berdiri seperti bukit berdiri di atas pelabuhan. Dipimpin oleh 18 insinyur, Zhu Hengyu memeriksa kapal perang baja. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.